Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fardan Nurdiansyah dari SMK Nasrul Mabang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya interplan routing. Nah, apa sih interplan routing itu? Nah, interplan routing itu adalah agar misalnya plan 10 ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan plan 20. Nah, interplan routing ini adalah untuk plan 10 ini dan plan 20 ini bisa berkomunikasi ya. Nah, ini tidak bisa berkomunikasi karena beda, beda networknya, beda IP-nya ya, berbeda IP dan networknya. Nah, agar bisa saling berkomunikasinya itu harus mempunyai yang namanya router. Oke, di sini kita langsung saja ya menambahkan untuk routernya. Di sini untuk routernya ya. Lalu kita sambungkan untuk kabelnya. Nah, setelah itu ini router ini kabelnya itu sudah berhubung pada switch 1 ya. Nah, ini kabel ini hanya menghubungkannya itu hanya cukup satu switch ya. Tidak usah dari switch ini ke router, dari switch yang ini ke router itu tidak ya. Cukup satu saja yang menghubungkan pada switchnya cukup satu. Nah, di sini coba sebelum kita menjabarkan IP-nya, menjabarkan pada routernya, kita lihat apa saja yang harus dijabarkan. Di sini kita yang harus dijabarkan itu IP-nya, yaitu IP plan 1, yaitu dengan IP-nya 192.168.1.0 dengan memakai /24. Nah, untuk plan 10 ya, IP-nya itu plan 10 itu IP-nya 92.168.10.0 ya, dengan memakai /24. Bila enter, coba di sini kita untuk plan 20-nya, plan 20 yaitu 192.168.20.0 dengan memakai /24 ya. Oke, jika semuanya sudah dijabarkannya, coba kita langsung masuk pada router ya. Nah, masuk pada router, di sini tab CLI ini, di sini bisa ketik no. Nah, enter. Nah, di sini kan ini kan routernya ini FA00 ini merah ya, yaitu orange masih belum aktif. Kita aktifkan dulu, yaitu caranya enable, lalu config, lalu bisa ketik interface FA00, enter. Coba di sini ketik no shutdown supaya aktif, supaya hijau, enter. Nah, di sini sudah hijau ya, sudah aktif, sudah up ya. Di sini coba ketik X saja. Nah, coba di sini bisa ketik X lagi. Nah, setelah itu ketika sudah diaktifkan itu, coba kita untuk konfigurasinya ya. Untuk konfigurasi untuk plan 1 ya. Coba di sini bisa ketik config, lalu di sini bisa ketik interface FA00, enter. Di sini masuk IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu enter. Coba di sini bisa ketik komenan untuk melihat IP-nya yang sudah terkonfigurasi atau belumnya, Kita bisa ketik do show IP interface brief, lalu enter. Nah, bisa lihat sendiri ini IP address ini sudah tertulis ya, sudah up ya, sudah berjalan ya. Nah, yang ini masih belum. Coba kita di sini X dulu. Nah, di sini kan FA di sini kan plan 10 ya. Kita akan konfigurasi plan 10. Nah, di sini kan FA
yang 00 ini tidak ada yang menyambungkan, itu untuk plan 10 itu tidak ada ya untuk FA-nya. Terus coba di sini bisa ketikan untuk interface FA 00.10 ya. Nah, titik 10 ini agar plan 10 ini agar bisa masuk ke plan 1 ya. Coba kita ketik enter di sini. Enter dulu untuk masuk ke sub interface untuk plan 10 ini. Coba bisa ketik IP bisa ketik encapsulation .1q lalu 10. Nah, jadi .1q 10 ini agar bisa sambung ke FA00 ini. Lalu kita enter, masuk IP address-nya. IP address 192.168.10.1 ya. Belum ini ya, belum masukin subnet mask-nya. Coba di sini IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, coba enter. Coba di sini lihat ya, do show IP interface brief enter. Nah, di sini yang dot titik 10 ini sudah masuk ke sini ya, ke router ini sudah 10.1 sudah terkonfigurasi ya. Coba kita X dulu untuk ini. Nah, setelah itu kita lihat dulu untuk masuk konfigurasi plan 20-nya ya. Di sini bisa ketik interface FA 00 lalu titik 20 lalu enter lagi. Di sini bisa ketik masuk ke sub interface, yaitu masukin masukin ke encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation .1q 20 ya. Jadi ini plan 20 ini bisa masuk ke sini ya. Lalu enter, masukin IP address-nya. Lalu masuk IP-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 ya. Lalu enter. Nah, coba di sini bisa lihat ya untuk do show IP interface brief, enter. Nah, di sini yang plan 10 dan plan 20 ini sudah ada ya, IP address-nya sudah up statusnya ya. Di sini bisa ketik X dulu. Lalu di sini X lagi ya. Oke. Nah, setelah untuk konfigurasi pada routernya, setelah ini kita konfigurasi pada semua PC ya. Coba di sini kita masuk ke PC-nya, ke menu desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita ketik untuk IP gateway-nya, default gateway-nya. Yaitu kan default gateway-nya itu untuk router itu kan 192.168.1.1 ya. Untuk default gateway-nya ini untuk routernya. Nah, di sini kan untuk plan 10 kan jadinya 10.1 ya. Coba ini ya ganti, jangan 10.1, misalnya 10.10 semisal. Coba lalu ini coba untuk PC yang ini ya, untuk plan 10 ya. Untuk plan 10-nya kita ganti plan 10-nya terlebih dahulu. 192.168.10.1. Oke, coba kita untuk copy paste dulu, Ctrl C ya. Lalu ini untuk PC 2-nya sama, Ctrl V
Di sini untuk PC yang untuk plan yang 20-nya default gateway-nya di sini bukan 10 lagi ya. Jadi ini 20 20.1. Nah, jadi ini ganti ya 20.10 misalnya. Nah, oke, terus yang lainnya ini hmm, 2.1 coba kita ini dulu Ctrl C. Nah, jika sudah semuanya, sudah default gateway-nya sudah ke ini, coba di sini kita kirimkan paketnya terlebih dahulu ya. Coba dari PC ini ke PC ini. File, coba kita delete terlebih dahulu. Coba dari PC ini ke PC ini. File, oh iya, lupa. Maaf ya. Ini belum di mode terang ya. Lupa. Maaf. Maaf, lupa kita masuk ke switch-nya terlebih dahulu. Masuk ke enable, enter, config. Lalu di sini masuk ke interface FA 0. Jadi di sini masuk ke 09 ya. Untuk switch pada router ini. Terus di sini bisa ketik switch port mode terang ya. Maaf ya, ini belum di switch port mode terang ya, belum diterang gitu. Belum diterang, belum enter. Di sini bisa X. Nah, coba ya. Di sini kita dilihat terlebih dahulu. Nah, tadi itu belum di mode terang. Coba kita coba pilot, awal-awal pilot. Coba lagi. Pilot lagi. Coba untuk ininya. Apakah ada kesalahan? Oh, kayaknya ini 1.1. Nah, gimana coba? 1.1 coba kita coba dulu. Ada ini. Coba. Ada kesalahan ini. 1.1 lagi. 1.1 coba. Ini juga 1.1 ya. Di produk lainnya. Coba kita pasangkan dulu ini ke sini. Pilot. Oke, coba lagi ya. Successful ya. Oh, jadi itu ada, maaf ya, ada kesalahan ini penulisan. Nah, di sini tuh salahnya itu salah masukinnya. Harusnya di sini 192.168.1.1 ya. Bukan 10.1 gitu. Ini ada kesalahan penulisannya. Nah, coba di sini kita coba lagi untuk PC6 ke VLAN 20 ini PC9 pilot ya. Oke, kita coba lagi. Awal-awal itu emang pilot ya. Successful ya. Ini successful. Jadi ini sudah terkonfigurasi dengan baik, sudah dengan baik ini berkonfigurasinya ini sudah benar, ini sudah bisa saling berkomunikasi ya ini tuh. Ya, jadi begitu ya untuk interplan routing ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi DHCP server ya. Coba kita masukkan untuk PC-nya ini terlebih dahulu. Coba kita masukkan untuk IP-nya. Nah, di sini kan kemarin kan kita tadi kan mengetiknya itu di konfigurasi statik ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba yang konfigurasi untuk DHCP yang ini ya.
agar kan yang statik ini kan konfigurasinya itu satu persatu untuk dikonfigurasinya. Nah, kalau yang di HCP ini langsung sekaligus gitu, nggak usah ketik satu persatu untuk konfigurasinya. Nah, coba di sini kita untuk masuk ke routernya terlebih dahulu, lalu di sini kita ketik enable, enter, lalu masuk kontak, enter. Coba di sini bisa ketik IP DHCP pool plan 10. Nah, di sini teman-teman bebas untuk memakai nama-namanya, itu bebas, bisa marketing, engineering, programming, itu bebas ya. Nah, di sini kita memakai untuk yang plan 10 saja. Nah, jadi plan 10. Nah, jadi IP DHCP pool ini akan masuk ke plan 10 ya. Oke, kita langsung masukkan network 192.168.10.0 dengan memakai subnet mask 255.255.255.0. Nah, di sini kan memakainya itu 0 ya, di sini 0 bukan 1 gitu. Nah, karena ini kita memakai network ya, bukan memakai yang kayak IP broker itu 1 gitu. Jadi network itu, IP network itu harus diawali dengan 0 ya. Nah, coba kita enter, kita masuk ke default router, kita masukkan IP-nya 192.168.10.1 untuk default routernya. Nah, di sini pada default router ini tidak usah memasukkan subnet mask-nya, hanya memasukkan IP ini saja ya. Nah, coba kita di sini enter dulu. Lalu di sini kita masukkan untuk DNS servernya. Nah, DNS servernya itu bisa 8.8.8.8. Nah, di sini kita memakai DNS servernya itu Google ya. Server Google itu 888 gitu. Lalu enter. Di sini bisa ketik X dulu. Nah, di sini coba untuk masuk ke IP DHCP pool plan 20 ya. Kita masukkan untuk plan 20-nya. Lalu enter. Di sini bisa masukkan seperti tadi ya, network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu enter. Coba di sini masukkan lagi untuk default routernya. Lalu masukkan IP-nya 192.168.20. Coba di sini network itu ini 20 ya. Maaf. Di sini bisa network 192.168.20.0 255.255.255.0 ya. Untuk networknya tadi maaf salah tulisan. Lalu enter. Di sini masuk ke default routernya, masukkan 192.168.20.1 untuk default routernya, lalu enter. Di sini masukkan DNS servernya. DNS servernya sama 8.8.8.8. Nah, ini server IP Google ya, kita memakai IP Google-nya. Lalu enter. Di sini bisa X. Nah, setelah itu kita masukkan untuk konfigurasi plan satunya. Di sini kita masuk untuk IP DHCP pool IP plan 1 untuk plan satunya. Enter. Di sini masuk untuk network 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Coba di sini masuk ke default router. Masukkan 192.168.1.1 ya. Lalu enter. Di sini masukkan DNS servernya
DNS servernya yaitu 8.8.8.8 ya. Nilai enter. Di sini kita X dulu. Nah, cara untuk mengeceknya itu coba kita masuk ke PC ini, PC 6 ya. Misal lalu ke desktop, ke menu IP configuration. Nah, tadi kan ini di static ya. Coba kita ke DHCP langsung. Nah, kita tunggu DHCP request successful. Nah, jadi ini DHCP request successful itu sudah berhasil ya konfigurasinya. 192.98.10.4 subnet masknya ini default gateway-nya 192.10.1. Nah, ini DNS server ini 8.8.8.8 ya. Coba ini untuk plan 10-nya ya. Coba untuk yang plan 20 kita cek ke desktop, IP configuration, kita masuk ke DHCP ini. Oke, di sini kita tunggu dulu. DHCP request successful. Nah, successful berarti ini sudah terkonfigurasi dengan baik dan atau dengan lancar gitu konfigurasinya. Nah, bisa dicek lagi tuh sama 20.4, 255, 20.1 untuk default gateway-nya. Ini DNS servernya 8.8.8.8 ya. Jadi begitu ya untuk konfigurasi DHCP pada PC-PC-nya itu. Jadi ini tidak usah diketik satu persatu untuk konfigurasi PC-nya. Jadi di sini kita langsung masuk kepada router dan masukkan untuk konfigurasinya itu sekaligus semuanya gitu. Jadi begitu ya. Kalau sudah terkonfigurasi semua DHCP-nya pada router ini, nah terus selanjutnya kita akan membahas switch layer 2 dan switch layer 3 ya. Nah, pada lebih topologi kita kali ini di sini ada yang namanya switch layer 2 ya, dan ini switch layer 3 ya. Nah, untuk yang ini itu memakai switchnya tipe 2960 dan switch layer yang 3 ini memakai tipe 3560. Bisa lihat sendiri ini. Nah, ini angka depannya itu 2 ya. 2 dan ini angka depannya itu 3. Yaitu ini switch layer 2 dan ini switch layer 3 begitu ya. Untuk membedakannya, fungsi dari switch layer 2 ini dan layer 3 itu adalah kalau switch yang luar ini hanya bisa untuk satu network ya teman-teman, yaitu hanya bisa berkomunikasi antara plan 10 dan plan 20 ya. Nah, di sini plan 10 ini tidak bisa berkomunikasi dengan plan 20. Nah, jadi agar bisa berkomunikasi itu harus memiliki yang namanya router ya untuk switch layer 2 ini. Nah, kalau switch layer 3 ini itu bisa berkomunikasinya antar plan-nya, tidak usah memiliki atau membutuhkan yang namanya router ya. Nah, coba di sini. Nah, di sini kita tambahkannya, kita masukkan satu PC dan dua PC. Satu PC dan satu PC lagi jadi 2. Lalu kita konekkan dengan kabel ini. Nah, kalau sudah dikonekkan, di sini kita lanjut untuk konfigurasi pada PC. IP konfigurasinya itu 192.10.30 semisal enter. Nah, coba di sini untuk IP-nya itu 192.168.20.30 ya, semisal enter. Nah, jadi ini untuk yang ini itu plan 10 dan yang ini itu plan 20 ya. Dan nah, coba kalau sudah dikonfigurasi pada PC-nya ini,
Di sini kita lanjut untuk membuat plannya ya. Kalau sudah semua itu kita lanjut membuat plannya ini. Kitab CLI ini kita enter, kita enable, enter, config. Lalu kita bikin plan ya, plan 10. Nah, di sini namanya itu sama seperti yang ruangan yang sebelumnya ini. Misalkan di sini namanya itu name programming ini. Programming untuk plan 10. Lalu enter, lalu itu X. Nah, di situ kita masukkan untuk plan 20-nya ya. 20, lalu enter, yaitu name marketing. Setelah itu enter, kita masuk ke do show plan brief. Nah, di sini itu sudah ada ya, ini plan 10 programming dan plan 20 marketing ya. Nah, coba di sini kita X dulu. Kita akan masukkan untuk ini FA02 dan ini FA03-nya untuk dikonfigurasi. Coba di sini kita masukkannya itu kan kalau di router kan itu misalkan ya interface FA03 sama aja FA03 kayak seperti di konfigurasi sebelum pada router atau pada switchnya. Coba FA02 dulu, lalu kita masukkan FA02 ini pada plannya. Coba kita masukkan FA0 itu switch port, mode akses, enter. Coba lagi switch port lagi, akses plan 10, lalu enter. Coba di sini bisa lanjutkan exit dulu. Kita langsung saja untuk ke plan 20-nya, bisa interface FA03 ya. Enter, di sini bisa masukkan switch port, mode akses, enter. Coba di sini kita ketik lagi untuk switch port, akses plan 20-nya, lalu enter. Di sini bisa do show plan brief ya. Nah, itu bisa lihat ya, bisa lihat sendiri ini untuk plan 10 programming dan atau aktif FA02 sudah masuk, FA02-nya ini interface FA02-nya. Nah, untuk yang plan 20 ini marketing itu sudah masuk FA03-nya ya. Jadi begitu untuk konfigurasinya, sama seperti sebelumnya ini. Nah, setelah itu kita masukkan untuk ininya, kita masuk ini ke exit terlebih dahulu ya. Kita masukkan ke VLAN interface VLAN 20 ya. VLAN 10. Nah, kalau router kan itu semisal di sini kan untuk router itu FA 0/0 untuk titik 10. Nah, itu untuk router. Nah, pada multi-layer switch ini hanya cukup menggunakan interface plan 10 ya. Jadi begitu, enter. Coba di sini kita masukkan untuk IP address-nya. Address-nya itu 192.168.10.1 ya. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Coba enter. Nah, coba di sini kita X lagi, kita masuk ke plan 20, interface plan 20. Enter. Coba di sini masukkan IP address 192.168.10.1
20.1 masa 255.255.255.0. Nah, lalu enter. Nah, jadi yang ini untuk plan 1 ini untuk administratif value ini down ya. Itu belum aktif ya. Nah, coba di sini kita ke ini dulu, coba kita X dulu. Kita masuk ke pilihan 1. Kita masuk ke no down. Interface pilihan 1. Coba kita X lagi, coba kita masuk interface plan 1, enter, masuk ke no shutdown ya, coba enter. Nah, coba kita masuk ke do show IP interface brief, enter. Do show IP interface brief, lalu enter. Nah, di sini bisa lihat ya untuk plan 10 dan plan 20-nya itu sudah up, sudah berkomunikasi ya. Dan untuk yang plan satunya ini sudah up, sudah on ya, sudah aktif gitu. Nah, jika semuanya sudah aktif semua ini dari di switch multilayer, coba kita masuk ke PC-nya. Kita masukkan IP gateway-nya ya untuk PC ini. Yaitu 192.168.10.1 untuk IP gateway-nya. Nah, lalu untuk yang ini itu IP gateway-nya yaitu 192.168.20.1 ya. Nah, jadi begitu untuk IP gateway-nya. Nah, coba kita di sini lihat terlebih dahulu ya. Nah, kalau ini sudah semuanya itu untuk yang ini 110.1 sudah semua ya berarti ya untuk di port gateway-nya. Nah, coba dari ini PC semisal PC 12 ini ke PC 20 successful ya. Nah, coba dari ini plan 10, coba 13 ke 20 successful juga. Nah, coba PC 16 ke PC 21-nya successful juga. Jadi ini sudah successful semua berarti. Coba PC 15 ke plan 10 20 ini successful juga. Pilot. Coba awal-awal pilot. Coba kita coba lagi untuk kedua kalinya pilot. Ini PC 15 ke PC 20 ini masih belum bisa. Coba 17 ke 20 pilot. Kenapa tidak bisa ya? Apakah ini bug atau ada yang masih terlewat untuk konfigurasinya ya? Coba kita masuk lagi ke ini. Kita X dulu. Connect. Kita ketikkan di sini IP routing. Kita langsung masuk dulu. So IP route. Nah, ini sudah masih layer 2 ya. Masih layer 2. Coba kita ulang ya. Plan 1 ini lalu enter terus X dulu. Interface plan 1. Lalu kita masukkan IP address.
192.168.1.1 ya, 255.255.255.0, lalu enter. Di sini kita masuk ke do show IP routing, coba enter. Coba kita lanjut do show IP route, coba ya, enter. Nah, di sini kan sudah layer 3 ya. Jadi tadi ada kesalahan. Tadi pelan satunya tidak tertulis. Jadi sudah layer 3 ya. Nah, coba di sini kita masukkan untuk ke plan 12 ke plan 20 successful ya. Nah, coba untuk yang ke plan 10 ini ke plan 20 ini successful juga. Nah, jadi itu ada kesalahan penulisan, kesalahan komenan, maaf ya. Maaf untuk kesalahan penulisan itu. Jadi begitu untuk konfigurasi multi layer 3 ini, switch layer 3 ini sudah terkonfigurasi ya. Nah, jika ini multi layer switch ini sudah saling berkomunikasi, sudah successful, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada multi layer switch yang ini ya, pada switch yang ini. Coba kita masuk ke switchnya, lalu enter dulu, kita masuk ke enable, lalu config, enter, terus masuk ke IP DHCP pool, enter, IP DHCP pool plan 10 semisal, enter. Lalu di sini masuk untuk ke network ya, lalu ketik IP-nya 192.168.10.0 ya, subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Coba di sini kita masukin untuk default routernya, yaitu 192.168.10.1, lalu enter. Di sini bisa masuk ke DNS server, lalu ketik DNS servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Coba di sini bisa tulis komenan untuk melihatnya, do show IP. Coba di sini bisa ini dulu, coba X dulu. Coba di sini masuk ke PC ini, lalu ke IP configuration, coba ke DHCP langsung. Kita lihat DHCP. Oh, DHCP sudah successful ya. DHCP request successful. Berarti ini sudah terkonfigurasi ya untuk yang plan 10 ini. Coba ke PC 21. Kita lihat dulu. Ini belum ya. DHCP file itu belum ada, untuk belum dikonfigurasi gitu. Coba kita konfigurasi untuk plan 20-nya. Di sini bisa ketik IP DHCP pool plan 20, enter. Sini bisa masukkan network plan network 192.168.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya, enter. Di sini bisa masukkan default routernya, yaitu 192.168.20.1, lalu enter. Di sini bisa masukkan DNS servernya,
Dan servernya yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Di sini bisa X. Coba kita masuk ke PC yang ini, plan 20 ini. Coba kita lihat dulu request IP address. Berarti ini sudah terkonfigurasi ya. Tadi kan masih valid, sekarang sudah terkonfigurasi. Lalu untuk plan untuk plan 2, untuk plan 1 ya. Coba plan IP DHCP full plan 1, enter. Di sini bisa masukkan network 192.168.1.0, lalu enter. Di sini IP subnetnya sebelum dimasukin network 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, enter. Di sini masuk default routernya yaitu 192.168.20.1.1, lalu enter. Di sini DNS servernya DNS servernya, lalu masukkan 8.8.8.8, lalu enter, lalu X. Di sini sudah selesai ya. Coba di sini sudah bisa semua ya. Untuk plan 1 dan plan 20-nya itu sudah terkonfigurasi. Oke, selanjutnya saya mempunyai pertanyaan untuk kalian ya, yaitu topologinya seperti ini ya. Kita tambahkan satu router, lalu tambahkan 3 switch, 1, 2, 3, lalu tambahkan banyak PC ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi seperti itu untuk banyak PC-nya ya. Nah, di sini kita langsung saja untuk meratakannya itu kita membuat ini ya, tabel ini kita buat, yaitu yang ini plan 10, ini plan 10, ini plan 20, ini plan 20, ini plan 20, ini plan 10, 20, 30, ini plan 30, ini plan 20, ini plan 40, dan ini plan 50 ya. Ya begitu untuk konfigurasi plan-plannya untuk ini membuat ruangan-ruangan itu. Setelah itu kita masukkan untuk di sini kita tambahkan kabelnya terlebih dahulu. Ini ke sini, ini ke sini, ini untuk switch yang satu ini kita susun. Nah, untuk ini sini, ini ke 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 sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, dari ini ke router ya, switch ini ke sini, switch 2-nya ke switch 3 gitu.
Jadi seperti itu topologinya. Nah, di sini kita tambahkan ya untuk ini plan 10, plan 10, ini juga plan 10. Ini plan 20. Ini plan 20. Ini plan 30. Ini plan 30. Ini plan 40. Dan yang ini plan 50 ya. Ini 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi seperti itu untuk ruangan-ruangan plan-plannya itu. Selanjutnya kita ini IP address-nya. Nah, misalkan ini plan 10, IP address-nya 1 yaitu 10 10 10 titik 0 dengan memakai slash 24. Di sini untuk plan 20 yaitu 20 titik 0 dengan memakai slash 24. Lalu ini plan 30 yaitu 30 titik 0 dengan memakai slash 24. Lalu untuk yang plan 40-nya itu 40 titik 0 dengan memakai slash 24. Lalu untuk terakhir yang plan 50 yaitu 50 titik 0 dengan memakai slash 24. Jadi seperti itu ya untuk IP-nya. Plan 10 itu plan 10 itu 10 plan 20 titik 0, plan 30 titik 0, plan 40 titik 0, dan plan 50 titik 0 dengan memakai slash 24 semua ya. Jadi seperti itu ya untuk soal plannya itu. Oke, selamat mengerjakan. Di sini jika teman-teman masih belum bisa untuk membuat ininya, konfigurasinya. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng ya untuk konfigurasinya ya. Lalu langsung saja kita di sini masuk ke routernya. Lalu di sini kita CL ini. Lalu di sini bisa no. Lalu di sini masuk ke enable. Lalu config. Lalu kita aktifkan dulu untuk FA00-nya ini. Di sini bisa ketik interface FA00. Lalu enter. Di sini bisa ketik no shutdown. Lalu enter. Di sini sudah aktif ya. Lalu di sini kita X dulu. Coba di sini kita masuk ke untuk konfigurasi pada switch dan PC-PC-nya itu di sini bisa masuk ke plan interface FA00 dulu, terus titik 10 ya, lalu enter. Di sini kita masuk ke sub interface ya. Untuk plan 10 ini masuk ke kita bikin sub interface terlebih dahulu. Sini bisa ketik encapsulation .1q 10 ya, lalu enter. Di sini bisa ketik IP address 192 10.10.10.0 ya, titik 1 untuk router. Lalu subnet masknya 255.255.255.0 ya. Lalu enter. Di sini bisa X dulu, lalu masuk ke interface FA00.
lalu titik 20 masuk ke subinterface 20 ya. Lalu di sini bisa ketik encapsulation .1q 20, lalu enter. Di sini bisa masuk IP address 20.20.20.1 lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Di sini bisa X dulu untuk masuk ke subinterface yang ke-30. Bisa ketik sama interface FA00.30 lalu enter. Di sini masuk ke subinterface-nya yang ke-30 ini. Lalu bisa ketik encapsulation .1q 30 lalu enter. Di sini bisa ketik IP address 30.30.30.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Di sini X dulu, lalu kita masuk ke interface FA00.40, masuk ke subinterface 40 ya. Lalu encapsulation .1q 40 lalu enter. Di sini bisa masuk IP address 40.40.40.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Di sini X lagi. Nah, setelah itu interface FA00 lalu titik 50 untuk masuk ke subinterface yang ke-50 ini bisa ketik encapsulation .1q 50 lalu enter. Di sini bisa masuk IP address yang 50 ini 50.50.50.0 lalu titik 1 lalu subnet masknya 255.255.255.0 lalu enter. Coba di sini masuk komenan do show IP interface brief, enter. Di sini bisa lihat ya, untuk yang versi 10 itu sudah masuk ya, 30, 40, 50 sudah up gitu, sudah aktif. Nah, setelah itu kita X dulu. Nah, setelah itu kita coba untuk membuat DHCP server pada PC-PC-nya. Untuk konfigurasi DHCP server IP-IP-nya itu coba di sini kita masuk ke IP DHCP full plan 10. Untuk kita membuat yang plan 10 itu IP-nya kita buat, lalu masuk ke network 10.10.10.10.0 dengan memakai subnet mask 255.255.255.0, lalu enter. Di sini masuk ke default router ya, lalu 10.10.10.1 untuk default routernya, lalu enter. Di sini masuk ke DNS servernya, lalu 8.8.8.8 ya, lalu enter. Coba di sini bisa kita lihat lagi ya, do show IP interface brief, enter. To show IP interface brief, enter. Coba kita di sini X dulu, coba masuk ke yang tadi itu sama seperti tadi, yaitu IP DHCP full plan
DHCP full, ya benar, plan 20, lalu enter. Jadi di sini bisa masuk ke network, masukin IP-nya 20.20.20.0 dengan memakai subnet mask 255.255.255.0, lalu enter, masuk ke default router, bisa ketik 20.20.20.1 ya, default routernya, gateway-nya ini, enter. Di sini bisa masuk DNS server, yaitu 8.8.8.8, lalu enter. Coba di sini X lagi, lalu buat yang DHCP plan 30, IP DHCP full plan 30, lalu enter. Di sini bisa masukkan network 30.30.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Di sini masuk ke default router, terus 30.30.30.1 ya, lalu enter. Lalu DNS servernya itu 8.8.8.8, lalu enter. Kita X lagi, coba yang ini untuk IP DHCP full plan 40, lalu enter. Coba di sini network 40.40.40.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Default routernya di sini 40.40.40.1, lalu enter. Coba ini DNS servernya, lalu 8.8.8.8, lalu enter. Lalu terus yang PC yang plan 50 bisa ketik lagi IP DHCP full plan 50, enter. Di sini bisa masukkan network 50.50.50.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Default routernya yaitu 50.50.50.1, lalu enter. Di sini DNS servernya 8.8.8.8 ya, enter. Coba di sini X dulu. Nah, kalau sudah, coba kita akan untuk konfigurasi pada switchnya ya. Nah, di sini kita masuk ke switchnya. Nah, coba di sini enable, lalu config, lalu di sini bisa bikin plannya dulu ya, plan 10, lalu ini plan 20, langsung saja untuk buat plannya. Plan 30, plan 40, lalu plan 50, enter. Coba di sini bisa masuk ke do show plan brief. Nah, di sini sudah tulis ya, untuk plan-plannya itu sudah ada. Buat plannya itu plan 10, plan 20, plan 30, plan 40 dan 50 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke untuk membuat ini akan menyambungkan interface ya. Kita lihat dulu untuk ini FA01 dan ini FA02-nya. Lalu kita lihat di switch, lalu X dulu di sini. Lalu interface FA jadi 001 FA01 sampai 2. Range berarti di sini kita
interface range FA01 sampai 2, lalu enter. Di sini masuk ke switch port, mode akses, lalu di sini enter, lalu switch port, akses, plan 10, lalu sudah ya. Lalu kita X dulu. Di sini masuk ke interface yang plan 20 ini 03 sampai 06. Lalu di sini interface range 03 sampai 6 berarti. Lalu enter. Interface range FA03 sampai 6. Lalu enter. Di sini masuk ke switch port, mode akses, dan lalu switch port, akses, plan 20, lalu enter. Di sini bisa X lagi, lalu interface yang ke plan 30 ini kita lihat untuk ininya kabelnya FA07 sampai FA10. Di sini bisa ketikkan lagi interface FA07 sampai 10. Range dulu FA07 sampai 10, lalu enter. Di sini bisa masukkan switch port lagi, mode akses, lalu switch port, akses, plan 30 ya. Enter. Di sini bisa X dulu. Coba di sini bisa ketik do show plan brief. Nah, di sini bisa lihat ya. Di sini FA01 dan 2 ini sudah masuk ke plan 10, dan FA3456 sudah masuk ke plan 20, dan FA078910 sudah masuk ke plan 30 ya. Nah, bisa lihat ya tuh. Selanjutnya kita akan terangkan terlebih dahulu di terang. Kita lihat dulu ini FA012. Coba dulu di sini interface FA012, lalu enter. Di sini switch port, mode terang, enter. Di sini bisa X. Coba kita lihat do show in terang. Kita lihat, nah FA12 sudah mode on ya, sudah trunking sudah on FA12-nya. Nah, lalu kita masuk ke switch ini. Untuk konfigurasi interface-nya sama seperti tadi ya. Di sini kita buat dulu plan-plannya, itu kita masuk ke enable, lalu config, lalu bisa masukkan buat plan dulu, plan 10, plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, plan 50, lalu enter. Coba di sini X dulu. Coba buat untuk interface-nya ya. Kita buat di sini interface range FA. Kita lihat terlebih dahulu untuk ini ya. Ini FA01 dan FA02.
sampai 2, lalu enter. Di sini bisa masukkan switch port, mode akses, enter. Coba switch port akses VLAN 40 berarti ya, VLAN 40, lalu enter. Di sini bisa X dulu, lalu masuk ke interface, range lagi, lalu FA 034 berarti 3 sampai 4, lalu enter. Coba kita cek dulu, ya benar 4, 34. Terus switch port, mode akses, lalu switch port akses plan 50, lalu enter. Di sini X dulu. Coba di sini bisa ketik dulu show plan brief, enter. Nah, di sini plan 40 itu FA01 dan 2 nya sudah ada, dan plan 50 FA03 dan FA04 sudah ada ya. Nah, di sini sama saja seperti tadi, itu ya sudah menyala gitu. 789. Nah, oke. Kita mode terangkan terlebih dahulu. Di sini interface ini 05 berarti interface FA 05, lalu switch port mode terang, lalu enter. Di sini bisa ketik dulu show in terang. Nah, bisa lihat ya, di sini itu FA05 ini sudah trunking, sudah mode terang ya. Coba di sini yang sebelah kanan, yang switch sebelahnya itu bisa ketik X dulu, lalu masuk ke interface FA. Kita lihat dulu untuk FA-nya berapa. FA06 berarti FA06, lalu enter. Di sini bisa masukkan switch port mode terang, lalu enter. Di sini bisa masukkan sudah mode terang, lalu do show in terang, lalu enter. Nah, di sini FA05 dan FA06 ini sudah mode terang ya. Nah, kalau sudah di mode terang, coba ini di sini kita lihat, kita mode terang yang ini switch yang sebelahnya itu enable, enter, itu kontak, lalu masukin plan-plannya itu, yaitu plan 10 ini FA01 sampai 2 berarti ya. In range FA 01 dan 01 sampai 2. 01 2 berarti. Nah, lalu enter. Di sini switch port mode akses, lalu enter. Switch port akses plan 10, lalu sebelumnya di sini itu buat plan terlebih dahulu ya. Kita buat plan terlebih dahulu. X dulu. Kita buat plan dulu ya. Plan 10, plan 20, plan 30, plan 40, plan 50 ya. Kita langsung saja ya. Lalu enter, yaitu X, lalu masuk ke interface FA
0 sampai 01 sampai 2, lalu enter, interface range FA 01 sampai 2, lalu enter. Di sini bisa masukkan switch port, mode akses, lalu enter, lalu switch port, akses plan 10, lalu enter. Di sini X dulu, lalu masukkan untuk yang interface range FA. Kita lihat dulu untuk plan 20 ya, 03 sampai 06, berarti FA 03 sampai 6, lalu enter. Di sini bisa masukkan lagi switch port, mode akses, lalu switch port, akses plan 20, lalu enter. Di sini bisa X ya, lalu masuk ke plan 30 ya. Kita lihat yang untuk yang plan 30, interface range FA. Kita lihat yang plan 30 ini dari FA 07 sampai FA 10 ya. FA 07 sampai 10 ya, lalu enter, lalu masuk switch port, mode akses, lalu switch port, akses plan 30, lalu enter. Sini bisa X dulu, lalu ketik do show plan brief. Di sini bisa lihat ya, untuk plan 10 itu sudah masuk FA 01 dan 2, 3, 4, 5, 6 sudah masuk ke plan 20, dan FA 789 sudah masuk ke plan 89, sudah masuk ke plan 10 ya. 789 sudah masuk ke plan 30 ya. Jadi begitu. Coba kita untuk mode terang. Di sini interface, kita lihat dulu kabel ininya, FA11 ya. Interface FA 011, lalu enter. Di sini bisa ketik switch port, mode terang, lalu enter. Di sini bisa ketik do show in terang. Nah, di sini FA011 ini sudah mode trunking, jadi sudah bisa ini sudah bisa berkomunikasi ya untuk ininya semuanya itu. Coba di sini kita lihat untuk PC-PC-nya itu ke DHCP server, kita lihat terlebih dahulu apakah berhasil. Kita lihat ya. Masih valid ya. Kita lihat lagi untuk yang lain. Valid juga. Apakah ada kesalahan penulisan di sini? Kayaknya ada salah penulisan untuk ininya. Coba lagi ya. Apakah ini bug atau request IP address masih valid? Apakah ini bug gitu? Ini kayaknya bug ya. Kok ini tidak masuk ke untuk DHCP servernya ini?
coba kita cek lagi ya. Untuk DHCP-nya itu masih valid. Ini nggak tahu kenapa, mungkin ini bug. Oh iya, jadi ini tuh kan belum ke DHCP ya. Ini tuh valid, itu bukan bug ya, yang tadi itu bukan bug ya. Jadi harus itu tuh saya lupa untuk menterang dari switch ke router itu, lupa belum diterang ya. Jadi kita terangkan terlebih dahulu, enable config, lalu enter. Kita terangkan dulu ya interface, jadi FA 11 berarti ya, FA 011, enter. Lalu di sini switch port mode terang, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi saya lupa untuk switch yang ini itu kan nyambung ke kabel itu ke router. Nah, saya belum diterangkan, jadi DHCP itu pilot. Nah, coba di sini kita untuk ke PC yang ini, ke sini tuh, jadi sudah successful ya. Jadi saya itu sudah successful. Tadi kan belum di mode terangkan, jadi ya belum DHCP server itu belum diterangkan, itu jadi tidak bisa ya. Nah, ini sudah successful semua berarti ya. Ini successful juga. Dan terakhir kita lihat successful lagi ya. Jadi coba kita untuk mengirimkan paketnya dari dari plan 20 PC3 ini ke plan 50. Valid, awal-awal emang pasti valid ya. Coba lagi. Coba successful. Jadi kalau awal-awal itu sudah pasti valid ya. Terus keduanya itu sudah bisa biasanya. Coba ini ke plan 30 successful juga. Lalu ke plan 40 ini ke coba plan 40 PC 11 ke plan 10 PC 14. Valid. Oke, kita coba lagi. 14 successful. Jadi begitu ya untuk konfigurasi, untuk membahas yang soal yang saya berikan ini pada teman-teman ya. Jadi begitu kalau tidak bisa menjawabnya. Tapi maaf ada kesalahan tadi, kesalahan sedikit. Itu bisa merubah segalanya ya. Tapi ini bisa untuk diperbaiki lagi karena sudah kelihatan apa yang letak salahnya di mana. Oke, jadi begitu ya. Sekian dari saya ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan kita kembali lagi. Sampai jumpa.